Taib, nah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. eh Ummahat, untuk sore hari ini latihan untuk istisnanya nanti kita bahasnya di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita akan menambahkan materi baru terkait munada. Taib, sebentar. Kemarin kita sudah membahas mansubat yang terakhir yaitu al-mustathna. Sekarang ada hukum al-munada. Baik. Nah, ini dia. Jadi kita akan membahas materi baru. Latihannya disatukan dengan bab yang sekarang kita pelajari yaitu munada. Ini kita akan mempelajari beberapa hal. Baik, salah satunya munada. Al-munada. Ya Allah. Al-munada. Naam. Al-munada itu adalah isim maf'ul dari nada. Suaranya kecil ya Ustaz. Munada. Yunadi itu munada. Munada itu adalah yang Ustaz, Afan, suaranya kecil. suara bahasa ialah al-maf'ul yang dimintai untuk datang, al-maf'ul yang dituntut isbaluhu untuk datang. Kemudian secara istilah ulama nahwu, apa itu al-munada? Ialah al-maf'ul yang dimintai isbaluhu untuk hadir, untuk datang, menggunakan apa? Ya, dengan menggunakan huruf yaitu ya, au, isda, akhawatiha, atau salah satu dari saudara-saudaranya. Jadi Ustaz, kata-kata yang menunjukkan nida atau kata-kata untuk memanggil itu banyak, bukan ya saja, bukan. Salah satunya ada a, ada ai, dan keduanya ini azaidu, misal ai bunai, dan seterusnya ya. Ini bil qarib, memanggil untuk yang dekat. Kemudian ada pula ya, kemudian panjang ya, ayat, haya, kemudian wa, semua ini lil ba'id. Jadi inilah yang dimaksud dengan dia atau salah satu saudara. Jadi banyak ya. Kemudian karena Ustaz, ingin Ustaz, suaranya kecil. di dalam Tidak terdengar Ustaz. atau mayoritas Kayaknya Ustadz nggak bisa dengar suara kita deh, Mbak. nida, huruf nida itu apa ya? Ini semuanya ini, baik yang di atau yang dekat. Harfu harfin nida fil arabiyyah aktsar min zikrihi. Ini dia yang harus kita perhatikan. Penghapusan huruf nida dalam bahasa Arab itu lebih banyak dibanding disebutkan. Maka kalau kita lihat ada ya Ibrahim, ini disebutkan ya, ya Nuhu. Tapi banyak juga Ustaz, wahai Ustaz. la tu'afir, dan seterusnya. Ini dihapus huruf nida, dan itu lebih banyak betul, dan akan lebih banyak ketika kita di latihan. Kemudian macam-macam kata yang kita panggil, yaitu disebut kita dengan bilang al-munada itu sendiri ya, itu ada 4 macam, atau kita bilang ada 5 macam. Yang pertama ialah al-mudhaf. Jadi terdiri dari mudhaf ilaih maksudnya. Seperti
seperti apa? Ya abdallahi, ya rasulallahi. Oke. Ini dia mudhof. Munada ini berupa mudhof. Baik. Apakah bentuk mudhofnya itu mesti bentuk mufrad? Bisa rasul ini mufrad, nggak perlu, bisa juga berupa kayak jamak, misal ya muslimin, misalnya muslimina tapi nunnya dihapus karena idhofah, muslimi urobba, kaum muslim Eropa dan seterusnya. Atau dua dua penuntut ilmu, ya qalibai ilmin, ya qalibai al-ilmi. Kita akan lihat hukumnya bagaimana. Baik, hukumnya bagaimana? Hukumnya hukmuhu ketika munada itu berupa mudhaf, bagaimana hukmuhu? Hukumnya mansubun bil fathati au ma yanubu anha. Ini dia hukumnya. Ketika munadanya itu bentuknya mudhaf, maka dia mansub, yang mengisyaratkan dia mu'rab bil fathah au ma yanubu anha, atau yang menggantikan hukum fathah. Jadi Ustaz, kalau kita bilang Abdullah, kalau mansub bagaimana? Abdullah, bisa dengan fathah. Rasulullah, kalau mansub bagaimana? Rasulullah, dengan fathah. Muslimuna atau muslimu urabba, itu ketika marfu. Kalau mansub muslimina, asalnya muslimina urabba, tetapi nunnya ini dihapus kalau dia idhofah, jadi muslimi urabba, karena dia mansub. Begitu pula asalnya di qalibani al-ilmi, asalnya qalibani al-ilmi, nunnya dihapus karena idhofah menjadi qaliba al-ilmi. Kemudian karena dia mansub, mansub itu asalnya qalibaini, nunnya dihapus menjadi qalibai. Kuliah aman apa di telepon aja Ustaznya Bu? Apa mansub? Kalau di sini muslimi, tanda mansubnya dengan apa? Dengan ya. Qalibai, maksudnya dengan apa? Dengan ya. Itulah maksud dari hukum al-mudhaf. Jadi munada, bentuk munada Ustaz, seperti ini apa? Bentuknya mudhaf, hukumnya mansub. Jelas tuh, Mas? Ustaz, tidak ada suaranya Ustaz. Suaranya jelas. Suaranya tidak jelas, Ustaz, tidak terdengar. Baik, sebentar.
Ummahat, sekarang suaranya jelas. Alhamdulillah jelas ya Jelas, Ustadz. Ustaz. Baik. Terakhir, yang mana yang suaranya tidak terdengar? Dari awal, Dari Ustaz. awal. Masya Allah. Memang di layar anak segini ya, anak jadi tidak bisa melihat percakapan di di grup atau di Zoom-nya sendiri. Baik, anak ulangi. Naam. Al-munada. Allah. Tukang leg ini tabletnya. Ini. Nah. Al-munada. Jadi al-munada merupakan isim maf'ul dari nada yunadi. Nada yunadi itu memanggil. Jadi munada itu adalah yang dipanggil. Kemudian secara bahasa al-munada itu apa? Al-matlub iqbaluhu. Yang dipanggil itu yang dimintai iqbaluhu atau yang dituntut iqbaluhu untuk datang. Secara istilah al-matlub iqbaluhu, dimintai dituntut kedatangannya itu menggunakan apa? Menggunakan ba atau afwan ya atau salah satu dari saudara-saudaranya ya. Jadi Ustadz bukan dengan ya saja kita bisa memanggil itu, bukan. Yang pertama bisa dengan hamzah a atau ai, dan ini untuk yang dekat. Kemudian bisa juga dengan ya, a, aya, haya, wa, dan ini lil ba'id untuk yang jauh. Kemudian harus kita pahami ini dia hadfu harfin nida fil arabiyah aksar min dzikrihi. Penghapusan huruf nida itu yang mana? Yang ini semuanya. A, ya, ai dan semuanya dalam bahasa Arab itu lebih banyak dibanding disebutkan. Kalau dalam Al-Quran ada ya Ibrahimu, ya ada ya Nuhu. Bahkan kalau kita lihat Rabbana, Rabbana, Rabbi, dan seterusnya. Itu lebih banyak. Tidak ada huruf nidanya, nggak ada. Tetapi itu munada. Huruf nidanya mana? Dihapus. Taib. Nah, anak akan jelaskan nanti lebih rinci. Sekarang macam-macam munada. Kata yang kita panggil itu ada berapa macam? Yang pertama ada al-mudhaf. Jadi nama atau munada yang kita panggil itu bentuknya ada mudhaf. Maksudnya apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Tentu mudhaf itu adalah kata yang pertama. Contohnya apa? Ya Abdallah, ya Rasulullah, ya Muslimi, urabba, ya talibai al-ilmi. Ustaz, semuanya itu bentuknya mudhaf. Na'am. Sekarang hukumnya bagaimana? Hukumnya apa? Mansub. Ini isyarat bahwa dia mu'rab bil fathah. Ini hukum asal, ketika kata mansub pasti dengan fathah atau au ma yanubu anha, atau apa-apa yang menggantikan fathah. Seperti apa? Baik, kita lihat. Ya Abdallah, asalnya kan Abdullah. Kalau mansub abda, Abdallah. Maka kita bilang Abdallah. Tanda mansubnya dengan apa? Al-fathah. Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulah berarti munada. Al-munada kita bilang mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Kalau muslimi asalnya muslimina ya. Asalnya muslimina, kemudian diidhafahkan kepada urabba, tetapi ketika diidhafahkan mesti kita hapus nunnya menjadi muslimi urubba. Muslimi urubba. Kata jamak mudzakkar salim kalau mansub tandanya dengan aliyah. Jadi munada mansub alamatu nasbihi aliyah. Begitu pula talibaini asalnya gini. Asalnya talibani al-ilmi. Ketika diidhafahkan, musanna itu mesti dihapus nunnya, seperti bentuk jamak tadi juga nunnya dihapus. Ini dalam keadaan marfu, Ustaz, tetapi munada itu haruslah mansub. Jadi asalnya qalibaini. Qalibaini al-ilmi. Seperti itu. Tapi nunnya juga harus dihapus. Maka hasilnya menjadi qalibai al-ilmi. Seperti itu.
Hukumnya apa? Mansub, tanda mansubnya tolibai dengan al-ya. Ya, jadi ini hukumnya mansub bil fathah atau yang menggantikan fathah. Jelas Ummahat? Insya Allah Ustaz. Insya Allah Ustaz, nanti diulang Baik. rekaman. Kemudian bentuk yang kedua, asyabih bil mudhaf. Asyabih bil mudhaf mungkin ini agak sulit ya untuk sebagian. Ana bilang seperti ini, ialah wasfun ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Ialah sifat berkaitan dengan sifat itu sesuatu untuk ya di antara atau kita bilang sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Contoh Ustaz, contoh. Misal, ketika Anda ingin memanggil wahai penghafal Quran, ya, maka Anda bilang ya hafidhan, wahai penghafal. Ya hafidhan, wahai penghafal. Kira-kira kalau Anda bilang Al-Quran, Al-Qur'ana, maka kita dapat simpulkan maka Al-Quran ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hafidh yang menyempurnakan makna al-hafidh. Wahai penghafal, penghafal apa? Al-Quran. Maka bentuk seperti ini disebut dengan asyabih bil mudhaf. Contoh yang lain, misal ya raghiban. Raghiban. Raghiba itu orang yang ingin. Ya raghiban, wahai orang yang menginginkan, orang yang betul-betul ingin memiliki hasrat dalam hal apa? Fil khairi, menginginkan kebaikan, menginginkan amal yang baik. Maka Ustaz, kalau kita lihat seksama, fil khairi ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan raghib yang menyempurnakan makna raghib. Contoh yang lain. Ya mustaqiman. Mustaqiman. Wahai orang yang istiqomah. Wahai yang istiqomah. Apanya yang istiqomah? Misal, haluhu. Keadaannya. Maka haluhu ini adalah sesuatu yang menyempurnakan atau yang berkaitan dengan mustaqim yang menyempurnakan maknanya. Ini yang disebut dengan syabih bil mudhaf. Hukumnya bagaimana? Hukumnya sama yang dengan di atas. Hukumnya mansub ya. Hukumnya mansub. Maka kita perhatikan ya hafidhan, ya raghiban, ya mustaqiman. Jelas Ummahat? Asyabih bil mudhaf itu apa? Bisa sedikit mengenalnya? Nah, Insya Allah Ustaz. Jadi sebagai Baik. penjelas ya, termasuk ya. Betul. Yang penting sebagai penjelas. Ada kata yang lain sebagai penjelas. Kalau kita bilang, ya hafidhan, wahai penghafal. Ya penghafal apa? Penghafal buku, penghafal apa? Maka ada hadir kata yang lain yaitu Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang tersebut penghafal Al-Quran. Contoh yang lain Anda bisa bilang seperti ini. Ya taliban, wahai penuntut. Penuntut apa? Anda bilang al-ilm, penuntut ilmu. Ini kalau ya taliban al-ilma ini sebagai syabih bil mudhaf. Tetapi kalau Anda bilang seperti ini Ummahat, ya talibal ilmi. Bentuknya apa ini Ummahat?
Mudhof ya Ustaz. Sahih. Mudhof. Pertama itu. Betul. Oh, iya. Betul. Ke nomor 1. Jelas ya? Jelas? Insya Allah Ustaz. Baik. Selanjutnya, nomor 3. Bentuk munada yang nomor 3. Yaitu an-nakirah ghairul maqsudah. Ustaz, apa itu an-nakirah ghair maqsudah? Ana bilang seperti ini, ialah kalimatun la la tuqsadu biha wahidun atau la yuqsadu biha. Naam. La yuqsadu biha. Kalimatun la yuqsadu biha wahidun muayyanun. Nakirah ghair maqsudah adalah satu kata yang tidak dimaksudkan dengan kata tersebut satu orang tertentu. Ya, seperti halnya ketika Anda bilang misal khatib berbicara di atas mimbar. Khatib dia bicara di atas mimbar. Misal, ya musliman ittaqillah. Wahai seorang muslim, bertakwalah kepada Allah. Kata musliman nakirah ma'rifah. Ustaz, kita bilang dia itu nakirah. Bukan salah satu dari macam-macam yang ma'rifah. Kata nakirah ini apakah Anda tujukan kepada seseorang tertentu, Ummahat? Tidak Ustaz. Tidak. Umum. Maka itulah bentuknya bentuk nakirah. Dan Anda tidak maksudkan kepada seseorang tertentu. Ghair maksud. Ya. Contoh yang lain. Misal, ya asiyan. Wahai orang yang bermaksiat. Orang, misal, ya sama ya khatib juga bilang, ya asiyan. Wahai orang yang bermaksiat. Tub ilallahi. Taubatlah kepada Allah. Maka Anda tidak tujukan kepada seseorang tertentu. Pokoknya siapa saja yang bermaksiat. Ya musliman, Anda tidak tujukan kepada seorang tertentu. Pokoknya siapa saja yang muslim. Ya. Atau seperti ini. Ada misal orang yang buta ingin menyeberang jalan. Kemudian dia meminta tolong. Dia bilang, ya rojulan khudh biyadi. Wahai laki-laki, peganglah tangan saya. Kira-kira ditujukan kepada orang tertentu enggak? Atau siapa saja yang mau membantu saya? Siapa saja yang membantu ya. Iya, umum kan? Itu disebut an-nakirah ghair maqsudah. Maka hukumnya apa? Hukmuhu sama mansub. Maka kita lihat musliman, asiyan, rojulan. Baik, jadi Ustaz, 3 yang ini kita bilang al-munada. Yang pertama ada al-mudhaf. Yang kedua asyabih bil mudhaf. Yang ketiga an-nakirah ghair al-maqsudah. Semuanya ini hukumnya apa? Hukumnya mansub. Baik. Kemudian selanjutnya yang keempat, macam munada yang keempat, yaitu kebalikan dari yang nomor 3, yaitu an-nakirah al-maqsudah. Sekarang kata tersebut nakirah, tetapi dia itu dimaksudkan kepada seseorang tertentu. Misal,
ana sedang menasehati murid ana bawa misal ke kantor, ke ruangan ana, dan tidak ada orang lain di ruangan ana. Kemudian ana bilang misal, ya talibu, ijtahid fi durusik. Wahai murid atau wahai penuntut ilmu, ya talibu. Lafaznya nakirah kita bilang. Tetapi meskipun nakirah talib, ana tujukan kepada seseorang tertentu. Ini berbeda dengan yang di atas. Jadi nakirah maksudah ialah kalimatun yuqsadu biha wahidun muayyanun. Ialah kata yang dimaksudkan dengan kata tersebut seseorang tertentu. Dan hukumnya di sini sedikit berbeda. Hukmuhu, sedikit berbeda umhat. Dia itu yubna. Dia itu apa hukumnya? Mabni. Mabni ala apa Ustaz? Tergantung. Ala ma yurfa'u bihi wa yakunu fi mahalli nasbin. Maksudnya bagaimana Ustaz? Perhatikan. Misal ketika Anda bilang ya talibu, ini bentuknya apa? Nakirah al-maqsudah. Naam. Hukumnya apa? Mabni. Mabni ala apa? Ala dhammi. Kenapa mabni ala dhammi? Karena kata talib kalau marfu dengan apa? Dengan dhammah. Tapi karena dia nakirah maqsudah dan dia munada, kita bilang dia itu mabni ala dhammi. Kita bilang mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Kenapa kita bilang harus fi mahalli nasbin? Karena munada itu hukum asalnya an-nasb. Dan yang terakhir, yang kelima ialah al-alam al-mufrad. Alam itu nama. Nama. Al-mufrad di sini apa Ustaz? Mufrad di sini yang bukan mudhaf, yang bukan syabihun bil mudhaf. Jadi Ustaz bukan berarti kebalikan musanna dan jamak, bukan. Dan hukumnya sama. Hukmuhu yubna ala ma yurfa'u bihi. Dia itu mabni terhadap apa-apa yang dia itu marfu dengannya. Wa yakunu fi mahalli nasbin. Ya. Contoh misal, ya Nuhu, ya Yusufu. Maka keduanya munada mansub mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Jadi gini ummahat, nanti ya ketika mengisi, kalau tidak ada alif lam kita bilang munadan mansubun. Kok mansubun? Mabni ala mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Jadi kata al-munada kalau ada alif lam, kalau tidak ada alif lam munadan. Kenapa? Nanti kita bahas. Bukan di sini ya. Ini pembahasan terkait sorof. Jadi kita kembali. Jadi nomor 1, 2, dan 3 ini hukumnya mansub, itu mu'rab. Kemudian kita tahu bahwa nomor 4 dan nomor 5 yaitu an-nakirah al-maqsudah. Kemudian al-alamu al-mufradu. Hukumnya berbeda. Mabni ala ma yurfa'u bihi. Ada pertanyaan ummahat jelas? Belum ada Insyaallah. Ustaz. Insyaallah. Baik. Sekarang ada beberapa hal
yang mesti kita fahami untuk bisa mengerjakan PR. Yang satu, yang pertama, ia tidak masuk kepada alif lam. Jadi nggak bisa kita bilang ya ar-rajulu, nggak bisa. Ya ar-rajulu nggak bisa. Kita bilang ya ar-rajulu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya ini tidak masuk kepada alif lam. Tapi Ustaz, bagaimana kalau kita ingin masukkan alif lam kepada ar-rajul? Maka bentuknya akan seperti ini. Kita tambahkan ayyu atau ayatu. Misal, kita ingin nabiyun atau nafsun. Dan ingin kita tambahkan alif lam. Maka hasilnya seperti ini. Ya ayyuha an-nabiyyu. Jadi kita tambahkan apa? Ayyu. Kalau untuk perempuan, nafsun itu perempuan umhat ya. Ya ayyatuha. Ayyatuha. Kemudian an-nafsu. Jadi Ustaz, ya ayyuhan nabi, ya ayyatuhan nafsu. Nah, kalau kita paksakan dan ingin bilang alif lam itu harus ada. Nah, sebetulnya munadanya itu yang kita panggil itu siapa? An-nabi dan an-nafsu. Tapi di dalam i'rab sedikit berbeda. Di dalam i'rab sedikit berbeda. Ya, ini tentu harfun nidanya. Kemudian ayyuha ya. Ai-nya itu munadan. Dianya yang dalam segi i'rab sebagai munada. Ha ayyuha, ha-nya apa Ustaz? Ha disebut dengan harfu at-tanbih. Ayyuha ini seperti apa ya? Menggugah seseorang ketika mendengarkannya. Itu fungsinya. Kemudian Ustaz, kata setelahnya. Setelah kita bilang ya ayyuha atau ya ayyatuha, kata setelahnya ini kita i'rab bagaimana? Ada yang bilang atful bayan, dan kita nggak mengirobnya ya ini ya. Ada yang bilang na'at. Jadi ketika meng'irob, kita nggak perlu bingung ini, sebetulnya kita nggak sampai kata seperti ini. Ada yang bilang atful bayan atau ada yang bilang na'at. Yang penting kita tahu munadanya itu ayyu atau ayyatu. Haknya litanbih. Jelas Umahat? Jelas? Insya Allah, Ustaz. Baik. Selanjutnya, qad kadang-kadang yuhzafu harfun nida. Kadang-kadang huruf nidanya dihapus. Misal Rabbana. Ini bentuk munadanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina. Rabbana umhat, bentuknya apa ini? Rabbana, bentuk munadanya. Aku lihat Umhat. mudhof ya, Ustaz. Mudhof, sahih, sahih. Maka hukum mudhof itu mansub, maka kita bilang munadan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Satu lagi. Atau dua lagi. Dua lagi. Kata ya, kemudian lafzul jalalah. Ya Allahu. Ya Allahu. Dan ini bukan alif lam umhat ya. Ini bukan alif lam.
bukan alif lam. Allah itu satu kata, bukan terdiri dari alif lam dan kata yang lain, enggak, satu kata, Allahu. Kemudian kadang-kadang orang Arab itu enggak bilang ya Allah, tetapi bilangnya Allah, Allahumma. Maka bagaimana i'rabnya? Allahu, yang ini Allahu kita bilang munadan. Oh, itu munadanya, na'am. Ingat bentuknya ini apa? Bentuknya al-alam al-mufrad. Maka kita bilang munadan mabni ala dhammi fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena bentuknya alamun mufradun. Kemudian mimnya apa Ustaz? Mimnya. Di sini ada dua Ada dua pendapat. Yang pertama al-mimu iwadun an harfi nida'in mahdhufin. Mimnya ini sebagai pengganti dari huruf nida yang dihapus. Taib. Ada pula yang bilang litta'zim, untuk pengagungan, menunjukkan pengagungan. Tapi ala kulli hal mimnya ini adalah harfun la mahalla lahu minal i'rab. Itu saja. Dia hanya sebatas huruf saja. Taib. Yang terakhir. Ini betul-betul terakhir. Al-munada idza udhifa ila ya'il mutakallim. Jadi munada ketika diidhafakan kepada ya'il mutakallim, misal rabbi, qaumi, gitu ya. Seperti rabbi, qaumi, huzifat kathiran litakhfifi. Munada jika diidhafakan kepada ya mutakalimnya itu dihapus sering, banyak sekali. Kenapa? Litakhfif, untuk mengambil keringanan. Jadi Rabbi, qaumi dalam Al-Quran bisa ya Rabbi atau Rabbi langsung. Dihapus juga dengan ya-nya. Bisa ya qaumi atau na'am ya qaumi. Na'am qaumi. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya mansub. Ustaz, bukan mabni, bukan, karena dia mudhaf ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Fathahnya muqaddarah, na'am, karena yang kata yang bersama dengan ya mutakalim seluruh harokatnya muqaddarah. Mansubun wa alamatu nasbi fathah muqaddarah mana'a min zuhuriha harakatul munasabah. Harokat untuk menyesuaikan kedatangannya. Atau kita bisa tambahkan juga seperti ini. Wa hudhifatil ya'u litakhfifi. Dan ya-nya dihapus untuk at-takhfif, untuk memudahkan. Seperti itu ummahat. Dan satu lagi ya, ini kita masih ada waktu sedikit lagi. Dan ini tidak ada latihannya. Ini tidak ada latihannya. Ana ingin baca saja ya, biar kita cepat beresnya. Sekarang di kitab itu setelah membahas munada, membahas majruratul asma, isim-isim yang majrur. Jadi isim itu majrur dengan apa saja? Yang pertama majrurun biharfil
jarri. Dia itu majrur karena didahului oleh huruf jar. Dan di sini pengarang sudah menyebutkan banyak kata yang memajrurkan, banyak huruf yang memajrurkan. Ya. Fil masjidi, misal ilal baiti. Ini kata-kata yang majrur karena huruf jar. Kemudian bentuk yang kedua, majrurun bil idhafah. Dia karena majrurnya itu karena diidhafahkan. Maksudnya apa? Kata ini sebagai mudhaf ilaih. Contohnya apa? Nazartu ila baiti, atau hadza baitu hamidin. Hamidin ini apa hukumnya? Majrur. Kenapa? Karena dia diidhafahkan kepada bait. Karena dia sebagai mudhaf. Kemudian yang terakhir sebetulnya majrurun bitabaiyah. Tabaiyah itu maksudnya karena dia tabi'. Tabi' itu yang mengikuti. Dan kita akan mempelajari ini sebetulnya nanti ya. Mempelajari ini lebih rinci. Tapi Anda misalkan seperti ini, di antara tabaiyah atau tawabi itu adalah apa? An-na'tu. Na'at atau sifat yang kita ketahui. Misal ra'aitu, nah, Anda bilang nazartu ila ar-rajuli al-aqili. Maka al-aqili majrur, kita bilang majrur, na'am. Kenapa? Karena dia mengikuti kata yang majrur juga. Itu maksudnya. Dan kita ini akan bahas lebih rinci nanti. Nah, untuk yang pertama, ana rasa jelas ya. Sepanjang isim yang didahului oleh huruf jar, dan kita masing-masing juga sudah tahu huruf-huruf jar disebutkan juga oleh mu'alif. Ana ingin yang bahas yang ini dulu. Majrurun bil idhafah. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Maka judulnya al-majruru bil idhafah. Apa itu Ustaz? Idhafah itu sendiri. Apa itu al-idhafah itu sendiri? Ilhaqu ismin bismin akhar ala taqdiri harfil jarri bainaha atau bainahuma. Ilhaq. Ilhaq itu apa? Seperti isnad. Menyandarkan. Menyandarkan satu isim kepada isim yang lainnya. Kita menyandarkan misal Aqibah, tas, kita sandarkan kepada Hamid misal. Ala takdiri harfil jar, berdasarkan takdir huruf jar. Di mana huruf jarnya? Bainahuma. Jadi haqibatun hamidun, kalau kita idhafakan kan menjadi haqibatu hamidin. Sebetulnya kita menyandarkan haqibah ke hamid, di antara keduanya itu ada huruf jar. Kalau kita terjemahkan kan tas milik Hamid. Takdirnya itu seperti ini sebetulnya. Haqibatun lihamidin. Ya. Kitab atau tas milik Hamid. Kemudian mereka menghapus huruf jar dan menghapus tanwin ini menjadi haqibatu hamidin litakhfif. Litakhfif, lebih ringkas saja. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, takdir antara mudhof dan mudhof ilaih itu ada huruf jar. Kira-kira huruf jarnya itu apa? Kita tahu kalau huruf jarnya lam, maka kepemilikan. Makanya bilang seperti ini. Ma'ani al-idhafah. Makna idhafah, maknanya itu ada kepemilikan, berarti ada yang lain. Iya, nah, tergantung apa? Tergantung huruf jarnya. Tergantung takdir huruf jar di tengah-tengahnya.
Yang pertama ada makna min, dari. Ada makna fi, di, atau menunjukkan dzaraf. Ada yang makna yang terakhir adalah alam. Makna min kapan? Ketika al-mudhaf, ketika mudhaf itu idza kana al-mudhafu juz'an minal mudhafi ilaih. Ketika mudhafnya itu merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Contohnya, misal, haza khotamu zahabin. Khotam itu cincin, zahab itu emas. Maksudnya apa? Ini adalah cincin yang terbuat dari emas. Kemudian yang kedua, makna fi. Kapan? Idza kana al-mudhafu ilaih. Sekarang jika mudhaf ilaihnya itu dzarfan, merupakan dzaraf lil mudhaf, untuk mudhaf. Contoh, salatu ad-duha. Ad-duha ini merupakan dzaraf, merupakan wadah untuk terjadinya salat. Maksudnya adalah salatun fi waqtid duha. Salat di waktu duha. Salatul fajri, salat zuhri. Biasanya itu ya. Naam. Sekarang yang terakhir makna lam. Kapan makna lam? Ana bilang fi ghairi dzalik. Selain dari itu. Naam. Itu dia makna al-idhafah. Jadi kita sebetulnya sudah beres membahas majruratul asma atau isim-isim yang majrur, kecuali majrur bitabaiyah. Kita akan membahasnya nanti. Naam, sebetulnya Ana ingin membaca kitabnya, tapi Ana rasa cukup dulu ya. Tambah sekarang naam latihannya. Latihannya apakah sudah dikirim Ummahat yang bab munadanya? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Sudah. Tambah ya. Kenapa Ustaz digabungkan? Karena memang tidak terlalu banyak kan ya al-istithna, kita tambahkan saja dengan bab al-munada. Mana ya? Ada ya. Taib. Oh, ini dia. Nah, ini munada. Kita bilang ini saja, mudah ya. Ini Ana sudah kasih tanda. Taib. Ini kita hanya bilang seperti ini saja. Mana munadanya? Ya, misal Rabbana innana sami'na Rabba Ustaz munada mabni afan mansub alamatun nasbihi al-fathah. Nau'uhu apa? Macamnya apa? Mudhaf Ustaz. Jadi kita sebutkan i'rabnya, mana munadanya, kemudian i'rabnya bagaimana, macamnya apa? Macam yang mana Ustaz? Yang 5 tadi. Apakah al-alam mufrad atau an-nakira al-maqsudah atau an-nakira ghair maqsudah atau mudhaf atau syabih bil mudhaf. Ya. Itu saja. Naam, Ummahat, ada pertanyaan? Silahkan. Naam, kalau tidak ada, kita cukupkan. Syukran jazilan. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.